Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rojana dengan NIM 6670220069. Saya dari kelas 4D dan saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan, sistem politik, sistem pemilu, ekonomi, dan sosial budaya antara kedua negara, yaitu negara Amerika Serikat dan negara Jerman, serta membandingkan kedua negara tersebut untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Pada sistem politik negara Jerman, yang merupakan sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi parlementer federal, yang artinya tuh di dalam sebuah kekuasaan politik itu tuh letaknya tuh terhadap sebuah parlementer, atau titik kekuasaan itu ada parlementer yang berupa anggota legislatif yang dipilih oleh rakyatnya, yang dimana tuh terdapat 3 negara bagian tuh yang tidak memiliki kedaulatan, tetapi kedaulatannya itu masih dipegang oleh pemerintahan pusat. Jadi dikatakan bahwasanya negara yang memakai sistem ini tuh memiliki pembagian kekuasaannya di dalamnya tuh. Jadi dalam sebuah negara kesatuan, baik secara provinsi, negara bagian, ataupun dalam suatu wilayah. Nah, selain itu, Jerman itu tuh merupakan sebuah negara yang memiliki parlementer bicameral atau sistem di dalam kamar yang mencakup terhadap Bundestag atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Bundesrat, yang berarti itu jadi itu adanya Dewan Federal. Dari adanya hal itu, banyak partai-partai di Jerman yang memperebutkan kursi di Bundestag untuk meraih suara dalam memenangkan pemilu. Nah, karena kepala pemerintahan di Jerman sendiri itu merupakan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bundestag, sehingga Bundestag ini tuh merupakan arena yang sangat sengit untuk permainan para calon-calon dan diperebutkan oleh partai-partai yang ingin mendapatkan kekuasaan di dalamnya dan menaruh kepentingannya masing-masing. Terlepas dari hal itu, Jerman itu tuh merupakan negara yang memakai sistem multipartai dalam pemerintahannya. Yang mana sistem multipartai di Jerman itu sendiri tuh merupakan sistem multipartai yang mencangkup atau yang memiliki posisi cukup kuat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dengan partai-partai seperti AfD, lalu FDP, lalu Kristri Demokrasi Union, atau partai-partai yang cukup kuat ini di dalamnya tuh merepresentasikan keanekaragaman pluralisme yang ada di negara-negara tersebut, yang biasanya itu tuh mencakup tentang etnis, warna kulit, dan agama yang berada di Jerman. Nah, sistem politik di Jerman ini tuh banyak mencangkup dalam konsep pemerintahan yang mempunyai dasar hukum dan kebebasan berekspresi bagi masyarakat sipilnya. Yang dimana dalam hal ini sudah dilindungi dalam pengadilan yang berdiri secara independen dan yang bersifat akuntabilitas, dengan menjunjung akuntabilitas tinggi dengan menegakkan dan menjaga hukum dan melindungi hak-hak individu tersebut supaya hak tersebut terpenuhi. Hal tersebut juga didukung oleh dengan adanya lembaga birokrasi yang dimiliki di Jerman yang memiliki sistem yang cukup kuat untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam bentuk implementasinya. Sehingga dalam hal pelayanan publik di Jerman itu tuh terlaksanakan secara baik dan bagus, sehingga banyaknya lingkungan-lingkungan yang bersih juga di Jerman dengan didukung oleh partisipasi yang aktif oleh masyarakat yang berada di negara Jerman. Nah, dari hal itu Jerman juga memiliki sistem federal, yang berarti kekuasaan itu dibagi antara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian atau Länder. Jadi dalam setiap negara bagian itu tuh memiliki otonomi yang signifikan dalam banyak hal, termasuk pendidikan, kepolisian, dan 4 kebijakan budaya. Jerman juga dikenal dengan sistem ekonomi campuran yang kuat, yang mana menggabungkan antara elemen-elemen kapitalisme dengan kesejahteraan sosial. Sistem pemilu. Selanjutnya pada sistem pemilu di Jerman. Sistem pemilu di Jerman tuh menggunakan sistem pemilihan dengan langsung yang proporsional dengan dirancang untuk mencerminkan keagamaan politik masyarakat. Nah, dalam sistem pemilu di Jerman itu tuh setiap pemilih tuh diberikan 2 suara gitu, dengan arti yang berbeda-beda. Jadi satu untuk memilih kandidat secara langsung dan satu lagi untuk memilih partai politik. Nah,
pemilihan langsung dan proporsional adalah dua sistem yang penting dalam suatu sistem demokrasi modern, yang mana tuh mempunyai pengaruh dalam pemerintahan, wakil rakyat, dan dalam lembaga legislatif. Nah, pemilihan langsung ini tuh dengan menggunakan suara mereka tuh untuk menentukan gitu, untuk menentukan bagaimana akhirnya mereka tuh dapat memilih pasangan-pasangan calon, dan setiap pemilih itu memiliki hak yang memilih yang sama gitu. Jadi diberikan suara dan memilih pasangan calon tersebut. Nah, dalam sistem pemilihan itu menggunakan sistem yang proporsional. Jadi distribusi kekuasaan di dalam lembaga legislatif itu tuh diatur sesuai dengan proporsi suara yang telah diperoleh masing-masing partai politik. Nah, dalam sistem ini tuh setiap pemilih juga diberikan dua suara, yaitu suara untuk memilih calon dari daerah pemilihan mereka, dan satu lagi itu untuk memilih partai politik yang mereka dukung. Nah, dengan demikian tuh jadi kedua sistem ini tuh bertujuan untuk mencerminkan kehendak rakyat secara proporsi dalam pemilihan umum. Jadi meskipun dengan pendekatan yang berbeda dalam menentukan representasi keterwakilan politik mereka, namun hal ini tuh dapat terlihat dengan cara inklusif. Jadi sistem ini tuh juga menimbulkan pertanyaan kita gitu mengenai bagaimana keterwakilan politik yang dimiliki sebenarnya. Misalnya nih, jadi dalam pemilu langsung tuh terdapat resiko gitu bahwa popularitas individu akan mengalahkan loyalitas terhadap partai, sehingga akhirnya tuh menghasilkan suatu kewenangan bagi kandidat yang mungkin nih tidak mewakili pandangan-pandangan masyarakat atau mayoritas dari pemilih. Jadi mereka tuh lebih mementingkan kepentingan partai. Nah, dalam konteks Bundestag tuh, meskipun tujuannya adalah untuk memilih pemimpin yang mewakili rakyat Jerman, namun juga muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai seberapa penting atau seberapa baik sistem ini tuh mewakili kepentingan dari masyarakat gitu secara keseluruhan, terutama mengingat kemungkinan adanya manipulasi politik dan manipolitik yang ada di Jerman. Jadi tuh dalam hal ini jadi badan perwakilan itu, Bundestag ini tuh berfungsi sebagai pusat untuk pengambilan keputusan politik negara. Bundestag dengan total 598 kursi itu merupakan keterwakilan politik yang utama gitu yang ada di Jerman. Selanjutnya dalam hal ini tuh struktur pemilu Bundestag itu juga mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan gitu antara perwakilan langsung dan proporsional dalam sistem politiknya. Jadi dari jumlah kursi yang ditentukan tersebut tuh separuhnya tuh diperebutkan gitu melalui pemilihan langsung, sedangkan sisanya tuh dibagikan melalui sistem proporsional berdasarkan daftar dari calon. Nah, pendekatan itu dimaksud untuk memastikan bahwa spektrum politik walaupun spektrum politik beragam tuh termasuk partai-partai kecil itu ikut terwakili gitu di Bundestag. Nah, pemilu umum di Jerman tuh juga merupakan proses demokrasi yang menentukan anggota parlemen Bundestag yang nantinya tuh akan memilih gitu kanselir sebagai kepala pemerintahan. Nah, kanselir ini kan dipilih oleh Bundestag tuh dengan suara terbanyak gitu dan cenderung dari partai terbesar atau koalisi yang memiliki mayoritas parlementer. Nah, dalam konteks koalisi, partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di Jerman itu di Bundestag itu tuh mempunyai pengaruh signifikan gitu terhadap menentukan calon kanselirnya siapa. Jadi meskipun presiden itu merupakan kepala negara, namun perannya dalam hal ini tuh lebih banyak tuh diambil oleh Bundestag gitu. Tapi presiden itu tetap memiliki tanggung jawab gitu untuk mempercalonkan calon-calon kanselir Bundestag yang kemudian dipilih oleh anggota parlemen dengan suara terbanyak. Nah, dalam proses pembentukan kabinet di Jerman, peran dari presiden itu tuh terdiri dari dua tahapan yang jelas, yaitu pada tahapan pertama yang dikenal sebagai tahapan pemilihan kanselir, dan presiden Jerman ini tuh mengajukan usulan calon kanselir itu ke Bundestag. Nah, badan legislatif Jerman juga juga diwakili oleh rakyat gitu. Jadi Bundestag tuh kemudian tuh melakukan pemungutan suara untuk memilih calon yang diusulkan oleh presiden dengan calon tersebut, dan harus memperoleh suara terbanyak oleh partai gitu.
Dalam proses ini menjadi suatu konstitusional pembentukan kabinet Jerman gitu. Jadi untuk memastikan calon kanselir ini mendapatkan dukungan dari mayoritas yang ada di Bundestag. Nah, tahap kedua yang dikenal sebagai peran elektor ini tuh melakukan kekuasaan presiden untuk mengambil langkah tambahan jika situasi politik itu tuh di dinamika politik yang terjadi di Jerman tuh terjadi suatu pertentangan gitu. Jadi tuh kewenangan presiden tuh untuk membubarkan gitu parlemen yang di Bundestag dan menentukan penyelenggaraan pemilihan umum yang baru berdasarkan pada urusan parlemen. Tindakan ini tuh memungkinkan presiden untuk mengatasi situasi di mana stabilitas politik yang ada di Jerman ini tuh terganggu dan terjadinya kegagalan untuk membentuk koalisi pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Nah, dengan peran presiden Jerman dalam pembentukan kabinet itu tuh tidak hanya terbatas pada proses pemilihan kanselir aja, namun mencangkup upaya menjamin stabilitas politik di negara tuh melalui langkah-langkah seperti pembubaran parlemen dan dibentuknya pemilu baru jika diperlukan. Sebagaimana yang dijelaskan itu tuh bahwa meskipun Jerman tidak melakukan pemungutan suara di luar negeri, namun warga negara yang tinggal di luar negeri itu masih tetap mengikuti pemilihan umum dengan memberikan suara mereka melalui surat gitu. Jadi itu adanya suatu keadilan yang mana walaupun warga Jerman ini tidak ada di dalam negeri, mereka tetap bisa untuk mengikuti pemilu melalui surat-surat yang ada. Nah, selanjutnya kondisi sosial budaya negara Jerman. Jerman itu memiliki keadaan keanekaragaman budaya dan sosial yang beraneka ragam seiring dengan berjalannya waktu, dan pastinya hal tersebut tuh berubah seiring dengan perkembangan zaman atau melalui sejarah panjang yang terjadi oleh negara Jerman yang membentuk identitas Jerman pada saat ini. Tentunya masyarakat Jerman tuh mengalami banyak perubahan terhadap kondisi sosialnya. Jadi kondisi sosial tuh dapat berubah seiring dengan keadaan sosial di negara Jerman. Nah, kondisi sosial yang terjadi di negara Jerman pada Perang Dingin itu ialah adanya keadaan Jerman bagian barat yang lebih unggul dibanding dengan Jerman bagian timur karena dibantu dengan program Marshall Plan. Lalu untuk masa kini tuh Jerman tuh mengalami kemajuan, bahkan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lainnya untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui perkembangan yang ada. Yaitu dengan adanya sistem pendidikan yang telah diakui secara internasional, terus kehidupan masyarakat tuh lebih terjamin, serta adanya kesejahteraan masyarakat yang terjamin di Jerman. Asuransi di Jerman tuh itu tuh juga terjamin. Nah, sistem kesejahteraan itu yang diberikan pemerintah Jerman tuh sering menjadi contoh gitu bagi negara-negara lain untuk meniru gitu dalam mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, Jerman juga dilihat sebagai negara yang maju, yaitu dengan adanya pemanfaatan teknologi. Jerman memiliki budaya yang sangat berbeda dengan sangat beragam dengan Indonesia, karena sama dengan Indonesia sebenarnya 11-12 karena kekayaan karakter-karakter masyarakat Jerman tuh dalam kehidupan sehari-harinya tuh sangat disiplin, mandiri, dan sangat tepat waktu. Nah, sebab itulah masyarakat Jerman tuh lebih bersikap individualis dan sangat menghargai privasi, karena negara Jerman tuh sangat menghargai kebebasan individu. Jerman pun menetapkan gender ketiga ataupun bisa disebut juga dengan yang berbeda ini tuh, dimana gender ketiga ini tuh termasuk ke dalam gender ketiga bukan laki-laki ataupun perempuan. Nah, sejalan dengan itu Jerman juga melegalkan pernikahan sejenis. Selanjutnya pada perekonomian di Jerman. Jerman itu merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang besar di Eropa. Namun dalam hal ini tuh Jerman tuh tidak memiliki banyak bahan mentah. Jadi Jerman tuh hanya mengandalkan bahan mentah berupa potas dan juga lignit yang memang tersedia cukup banyak. Dan pada era industrialisasi itu Jerman tuh menjadi salah satu negara penegak ekonomi global. Dan Jerman juga dipandang sebagai kunci ekonomi yang berada di kawasan Eropa. Nah, dengan letaknya yang cukup strategis ini tuh yang akhirnya Jerman tuh berada di pasar global, yang menyebabkan Jerman itu menjadi salah satu pelopor ekspor yang cukup besar gitu dalam perekonomian global. Nah, di negara Jerman tuh buruh tuh memiliki sesuatu pengaruh yang cukup besar pada era industrialisasi ini, sehingga
di Jerman itu tuh akhirnya tuh kepentingannya tuh kebanyakan kepada kepentingan perusahaan, dan sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran gitu, karena yang diprioritasin adalah kepentingan perusahaan, bukan lagi tenaga kerja. Nah, dalam hal ini pada akhirnya tuh swastanian yang pelayanan yang ada di Jerman tuh faktor lainnya yang akhirnya menimbulkan faktor itu seperti berlakunya swastanisasi pelayanan sosial serta pemerintahan. Contohnya seperti dicabutnya berbagai macam subsidi yang ada, terus listrik dan juga pengelolaan air. Lalu adanya permasalahan tersebut tuh menyebabkan banyaknya tuntutan dari masyarakat, khususnya buruh dan juga pengangguran yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi yang ada di Jerman. Selanjutnya itu adalah negara Amerika Serikat. Nah, sistem pemerintahan di Amerika Serikat ini tuh menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana dalam negara Amerika Serikat ini tuh terdiri dari 50 negara bagian, dan ibu kotanya itu terletak di Washington DC. Nah, Amerika Serikat itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang mana tuh presiden itu merupakan kepala negara dan pemerintahan. Nah, di Amerika Serikat ini tuh prinsip yang menjadi pemisahan kekuasaan itu adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berdasar kepada separation of power dengan menggunakan teori res politica. Nah, negara Amerika Serikat ini tuh menggunakan sistem demokrasi dengan berideologi liberal, yang mana dalam segala aspek itu pengambilan keputusan itu berdasarkan kepada asas kebebasan. Nah, dengan sistem yang bicameral itu tuh berdasarkan kepada badan perwakilan rakyatnya itu adalah Senat. Nah, dan House of Representation-nya itu adalah Senat. Nah, anggota House of Representation itu tuh mewakili daerah pemilihan. Dalam hal ini, lalu Senat ini tuh merupakan yang mewakili negara-negara bagian yang menjadikan sebuah perwakilan dari representasi sebuah daerah gitu. Di Amerika tuh House of Representation itu tuh merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat atau merancang undang-undang. Nah, House of Representation ini tidak memiliki kewenangan untuk mengundang atau memutuskan akan menjadi undang-undang. Nah, di Amerika Serikat dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden itu bisa melalui lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam mengadili presiden dan House of Representation dan Senat gitu. Jadi mereka tuh memiliki kewenangan dalam pemerintahan presiden. Selanjutnya ada pada sistem politik di Amerika Serikat. Sistem politik di Amerika Serikat itu berbentuk Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Nah, negara ini tuh memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari 3 pemisahan lembaga, yaitu adanya lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, lembaga legislatif ini, kekuasaan ini tuh terdiri pada parlementer Amerika Serikat yang terdiri atas 2 kamar, yaitu ada Senat dan House of Representative. Dan yang kedua tuh eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu tuh dipegang oleh presiden yang dipilih oleh masyarakat setiap 4 tahun sekali. Nah, presiden ini tuh menduduki jabatan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat gitu melalui pemilihan umum. Jadi tidak mempertanggungjawabkan kekuasaannya terhadap Kongres. Nah, yang ketiga itu ada yudikatif. Yudikatif ini tuh terdiri pada Mahkamah Agung di Amerika Serikat dan juga Mahkamah Tinggi Amerika Serikat. Selanjutnya adalah dalam sistem politik Amerika Serikat ini tuh memiliki prinsip pemisahan kekuasaan gitu ya, antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dengan menggunakan teori trias politika. Nah, badan legislatif di Amerika Serikat ini tuh memiliki fungsi-fungsi yang jelas. Tapi badan legislatif di Amerika Serikat ini tuh terdiri dari Kongres gitu, yang memiliki kekuasaan yang terbatas tapi cukup untuk menyusun dan membuat undang-undang. Nah, Kongres ini tuh bertanggung jawab gitu atas beberapa aspek, yaitu dalam membuat
dan mengatur undang-undang. Lalu setelahnya itu untuk membentuk pajak. Lalu yang terakhir adalah membentuk pajak, mengatur undang-undang, lalu membentuk pemerintahan. Ya itu pokoknya terakhir membentuk pemerintahan. Memiliki peran penting yaitu untuk membuat dan mengatur undang-undang, lalu setelahnya membentuk pajak, lalu setelahnya membentuk wilayah dan membentuk pemerintahan. Selanjutnya itu eksekutif di Amerika Serikat ini tuh disebut sebagai pemerintahan federal yang berfungsi untuk menjalankan serta menegakkan hukum. Nah, pemerintahan federal Amerika Serikat ini tuh terdiri dari presiden, wakil presiden, kabinet, dan 15 departemen. Nah, presiden di Amerika Serikat itu tuh merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya itu kepada Kongres. Namun, jika presiden dinyatakan melakukan pelanggaran berat, maka presiden itu tuh dapat dipecat atau diturunkan gitu oleh badan legislatif. Nah, badan eksekutif di Amerika Serikat ini tuh telah didelegasikan gitu fungsinya, dan tugas penting dari lembaga eksekutif ini tuh secara umum gitu. Nah, badan-badan independen khusus ini tuh memiliki kekuatan pengambilan keputusan di bidang-bidang tertentu seperti keamanan pangan, dan keselamatan udara. Nah, pembagian kekuasaan eksekutif ini tuh berasal dari negara daerah yang mana tuh tugas-tugas teknis tertentu tuh ditanam ke badan-badan independen untuk menjaga mereka tuh terpisah dari eksekutif umum di wilayah Eropa gitu, seperti yang terjadi di wilayah Eropa. Nah, selanjutnya pada sistem perekonomian Amerika Serikat. Amerika Serikat itu merupakan negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis. Dalam sistem ekonomi liberal kapitalis itu tuh memberikan kebebasan pada setiap pihak untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Sistem ekonomi itu tuh mementingkan pada perluasan usaha guna mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dalam sistem ekonomi liberal kapitalis ini tuh adanya kebebasan penuh yang diberikan kepada rakyat untuk memutuskan hal-hal dengan ekonomi mereka sendiri. Nah, sistem ekonomi ini tuh menganut sistem ekonomi pasar gitu, yang mana tuh memperhatikan hak milik pribadi seseorang. Selanjutnya adanya perbandingan antara negara Amerika dengan Jerman, yaitu menjelaskan mengenai perbandingan sistem pemerintahan, kepartaian, dan sosial budaya antara Jerman dengan Amerika Serikat. Mereka kedua itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, namun memiliki kesamaan juga memiliki kesamaan. Jadi dalam sistem pemerintahan itu Jerman itu memiliki sistem pemerintahan federal parlementer, yang mana tuh adanya tingkat pemerintahan tuh yang berdasar pada negara-negara bagian, dan kanselir di Jerman itu merupakan kepala pemerintahan, sedangkan presiden federal itu adalah kepala negara. Tapi peran presiden itu cenderung bersifat seremonial. Nah, kalau misalnya di Amerika Serikat itu tuh memiliki sistem pemerintahan federal republik konstitusional yang memiliki 3 pembagian kekuasaan, yaitu baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan eksekutif juga memiliki peran yang signifikan gitu kalau misalkan di Amerika Serikat. Selanjutnya pada kepartaian, di Jerman itu memiliki sistem kepartaian multipartai, dan mereka tuh terdiri dari partai-partai yang lumayan cukup kuat gitu di dalamnya. Di Jerman itu sistem multipartai ini tuh terdiri dari partai-partai utama gitu, termasuk partai CDU-CSU, Uni Demokrat Kristen, lalu ada SPD, dan Partai Hijau. Selanjutnya kalau misalkan di Amerika Serikat ini tuh mereka tuh menganut sistem partai juga, tapi mereka tuh terdiri dari dua partai yang memiliki pengaruh yang kuat di Amerika Serikat, yaitu adanya Partai Demokrat dan Partai Republik. Selanjutnya adalah dalam sosial dan budaya. Sosial dan budaya itu negara Jerman tuh mereka tuh lebih menganut kepada sistem kesejahteraan sosial masyarakat. Mereka tuh mengedepankan sistem kesejahteraan sosial sehingga kesetaraan antar masyarakat itu masih terjamin. Sedangkan kalau misalkan di Amerika tuh memang memberikan sistem kesejahteraan kepada masyarakat, namun mereka tuh sifatnya tuh masih
yang tidak seperti Jerman gitu. Dan maka dari hal itu tuh mereka tuh kesejahteraan sosial masyarakat tuh masih adanya gap gitu, masih adanya kesenjangan sosial masyarakat yang lumayan signifikan juga. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.